Anies diadukan ke Ombudsman oleh warga korban penggusuran Rusun Petamburan. Gubernur kini kok masih ada yang dukung? Parah, ditelas oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Emang sih kalau soal ngomong Anies jagonya, tapi kalau soal kerja lain lagi ceritanya. Masalah semrawutnya Jakarta salah satunya karena penataan ruang hunian yang sampai sekarang nggak jelas. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diadukan oleh perwakilan warga Rusun Petamburan ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya pada Rabu 27 Oktober 2021 lalu. Gubernur DKI tidak memberikan penjelasan apa-apa, menolak dan seterusnya, itu dari Ombudsman Perwakilan bisa naikkan kepada Ombudsman Republik Indonesia di tingkat nasional. Pengaduan diterima langsung oleh Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho. Anies diadukan karena dianggap tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dianggap telah melakukan maladministrasi. Mulai putusan pengadilan di tingkat Mahkamah Agung, Pemprov DKI diperintahkan membayar ganti rugi kepada 473 kakak warga Petamburan, korban penggusuran sebesar total 4,73 miliar rupiah, serta memberikan unit rumah susun sesuai dengan janjinya sebelum penggusuran. Jabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kami warga Jakarta sebagian besar melihat apa yang Bapak kerjakan itu tidak membuat kesejahteraan bagi warganya dan kepada kota Jakarta. Perwakilan warga korban penggusuran Masri Rizal mengatakan pengaduan ini terpaksa ditempuh karena telah melakukan berbagai upaya, namun belum mendapatkan respon dari Pemprov DKI untuk memberikan ganti rugi kepada warga. Sebelumnya, kata Rizal, pihaknya sudah mengadukan masalah ini pada 15 Januari 2019 lalu. Saat itu, Anies menyampaikan janjinya untuk mematuhi isi putusan dan membayar uang ganti rugi kepada warga. Namun, janji tersebut tidak pernah terrealisasi. Hingga saat ini, kata Masri, warga sudah berkali-kali mengupayakan agar eksekusi putusan tersebut dapat dilakukan. Mulai dari menyampaikan permohonan penetapan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sampai dengan audiensi bersama berbagai instansi terkait. Kasus penggusuran yang berujung sengketa ini terjadi sejak 1997 lalu. Sebanyak 473 kakak warga RW 9 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, digusur oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan rusunami di wilayah tersebut. Namun pada pelaksanaannya, Pemprov DKI disebut telah melanggar hukum karena melakukan pembebasan tanah sepihak hingga relokasi yang tertunda hingga 5 tahun karena molornya pembangunan rusunami. Pemprov DKI digugat warga yang kemudian dikabulkan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 107/PDT-K/2003 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Desember 2003. Selanjutnya, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2409/KPDT-2005 juga kembali memenangkan warga. Pemprov DKI Jakarta sempat mengajukan peninjauan kembali. Pemprov DKI Jakarta sempat mengajukan peninjauan kembali yang kemudian ditolak melalui putusan Mahkamah Agung nomor 700/PK-PDT-2014. Pemprov juga sempat mengajukan permohonan status non-executable kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun kembali ditolak. Pengacara LBH Jakarta yang mendampingi warga dalam pengaduan, Charlie Albajili, mengatakan tidak ada alasan Pemprov tidak mengeksekusi putusan dan memulihkan hak warga. Apa yang dilakukan Pemprov DKI adalah maladministrasi dan melanggar hak warga mendapatkan pemulihan atas pelanggaran jaminan tempat tinggal yang layak yang telah dialami. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya berjanji akan menindaklanjuti pengaduan tersebut berdasarkan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Saya bisa mengatakan ini lantaran Anies lebih cenderung nyaman di kelompok radikal kanan yang anti demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk saat ini, kelompok pengasong khilafah memakai topeng demokrasi untuk mempermudah tujuan asli mereka, yakni mendirikan negara khilafah dengan hukum berdasarkan syariah. Anies yang didukung oleh kelompok sebelah akan membuat kemunduran bangsa ini. Jangankan jadi presiden, menjabat jadi gubernur saja sudah membuat sebagian warga sakit hati. Layakkah Anies naik kelas menjadi presiden? Tentu saja tidak. Dengan sifat yang angkuh, rasis, lamban dalam bekerja, serta selalu melawan kebijakan pusat, jangan bermimpi Anies akan menjadi kepala negara. Jangan sampai seorang presiden yang hanya jago berkata-kata, tetapi tidak ada pembangunan di mana-mana. Jangan sampai pula dengan kegagalan membangun kota Jakarta akan diikuti dengan gagalnya menata negeri ini. Selain itu, Anies tidak pernah menuntaskan janji-janji kampanyenya. OKOC yang tidak jelas,
Rumah DP 0% bagi warga miskin yang tak akan mampu membeli karena wajib memiliki pendapatan 14 juta. Naturalisasi sungai yang semeter saja tidak dikerjakan. Lalu, anggaran Formula E yang hingga kini menjadi polemik. Jadi kesimpulannya, memimpin ibu kota negara saja sudah kelimpungan, apalagi mengurus satu negara. Begitulah kura-kura.